Beberapa hari ini publik tanah air digemparkan oleh kasus korupsi 271 triliun oleh Harvey Mois, yang merupakan suami dari aktris cantik Sandra Dewi. Harvey ditetapkan menjadi tersangka baru oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Suami Sandra Dewi itu disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis sebagai pengusaha batubara. Pernikahan keduanya 2016 silam bahkan digelar sangat mewah di Cinderella's Castle Disneyland Tokyo, Jepang. Kekayaan Harvey Mois memang tak perlu diragukan lagi. Mulai dari gurita bisnis batubara, koleksi mobil mewah hingga jet pribadi dikantongi suami Sandra Dewi tersebut. Meskipun memiliki suami yang tajir melintir, Sandra Dewi ternyata adalah sosok yang menyukai bisnis dan telah memiliki banyak bisnis pribadi. Berikut deretan bisnis Sandra Dewi yang membuatnya makin kaya raya. Pertama, bisnis kosmetik bernama Shine by Sandra. Dalam bisnisnya tersebut, ia mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan tren di kalangan masyarakat, seperti lip tint, eyeshadow, hingga lip gloss. Selain mengandalkan popularitasnya, ia tetap memberikan kualitas terbaik dalam bisnis kosmetiknya, sehingga produknya cukup digemari khalayak, dan hal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup menguntungkan Sandra Dewi. Kedua, bisnis perhiasan. Meski dikenal sebagai artis, Sandra Dewi juga ingin memajakan dirinya dengan membuat brand perhiasan. Kolaborasi dengan SKK Jewels, Sandra Dewi meluncurkan brand perhiasan yaitu Sandra Dewi Gold. Seluruh koleksi brandnya diproduksi oleh PT Sentral Mega Kencana yang merupakan produsen perhiasan emas ternama. Adapun seluruh koleksi Sandra Dewi Gold memiliki kadar tertinggi dibanding produk perhiasan lainnya, yakni 75,5%. Ketiga, bisnis apartemen dan hotel. Belum puas dengan dua bisnisnya, tak tanggung-tanggung, ia menekuni bisnis properti apartemen dan hotel bersama sang adik. Berawal dari didaulat menjadi brand ambassador sebuah perusahaan properti, kini ia menjabat sebagai komisaris serta direktur di dua perusahaan yang berbeda. Keempat, bisnis di bidang fashion. Bisnis pakaian memang tak ada matinya. Pasar inilah yang dibidik oleh Sandra Dewi dengan meluncurkan merek clothing lainnya sendiri, bertajuk SDY by Sandra. Bisnisnya ini menyasar konsumen wanita. Koleksi Sandra Dewi ini punya style beragam, mulai dari yang casual hingga girly. Kelima, bisnis camilan sehat. Sandra Dewi juga berbisnis makanan ringan bernama More Chips. More Chips ini adalah jenis keripik yang dibuat khusus tanpa menggunakan MSG. Saat ini chipsnya sudah memiliki banyak gerai di Indonesia. Keenam, bisnis kue kekinian. Dalam bidang kuliner, ia juga memiliki bisnis kue bernama Queen Roll. Bisnis kuenya ini ia fokuskan di Palembang dan Bangka. Queen Roll sendiri sudah memiliki banyak peminat. Selain rasanya yang lezat, Queen Roll dikenal memiliki beragam varian yang menarik. Ketujuh, bisnis endorsement. Sama seperti public figure lainnya, Sandra Dewi kerap menerima tawaran endorse produk. Memiliki followers mencapai 24,2 juta di Instagram, menjadikan Sandra Dewi kebanjiran endorse. Bahkan untuk mengelola endorsement yang masuk, ia memiliki jadwal khusus untuk pemotretan promosi. Diketahui, dirinya juga menjadi brand ambassador Disney Indonesia. Sobat Berlio, itu dia deretan bisnis milik Sandra Dewi yang menjadi sumber kekayaan baginya. Terlepas dari suaminya yang terjerat kasus korupsi batubara, Sandra Dewi masih memiliki cadangan kekayaan jika sang suami terancam dimiskinkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya!